Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, mari kita ngaji kitab Ar-Roshah. Terlebih dulu syukur pada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Rabbil alamin, Allah yang merajai, yang menjadi Rabb seluruh alam, alamin di dunia dan akhirat. Alamin dalam arti alam nyata dan alam gaib, alamin alam sekarang dan alam yang akan datang, dan itu dibarengi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah mencintai para umatnya di dunia, tidak mengenal siapa, maka semuanya mendapatkan rahmat, kasihnya dari Allah. Dan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang hanya ditujukan kepada umatnya, hambanya yang takwa Allah, yang mendekatkan diri pada Allah. Itulah bedanya. Ar-Rahman itu untuk semua, Ar-Rahim khusus untuk hamba abdul yang betul-betul mendekatkan diri Allah dan akan nanti didapatkan di yaumil akhir. Kalau Ar-Rahman di dunia. Wassalatu wassalamu, semoga sholawat dan keselamatan senantiasa dicurahkan ala asrofil mursalin, para rasulnya, khususnya Rasulullah yang asrof, yang betul-betul beliau manusia pilihan, wa ala alihi, dan kepada seluruh keluarganya, wa ashabihi, dan untuk juga para sahabatnya, ajma'in seseluruhan, termasuk kita dari umat Rasulullah, mendapatkan doa dari kitab yang kita kaji pada sore hari ini. Karena itu wa ashabi adalah kelengkapan ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa mahwa ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah adalah ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa yang mengikuti saya pada hari ini, seluruh amalan saya, seluruh bicara saya, dan seluruh sukut saya, itu adalah al-hadis wa ashabihi, dan juga pada seluruh sahabatnya. Jadi kalau kita mengikuti sahabat Rasulullah, berarti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Amma ba'd, semoga ini menjadi bagian sesuatu yang perlu kita teruskan mengaji. Fahadhi khatimatun, dan kitab ini adalah sungguh satu hal yang penting. Bahasa Jawanya wekasan.
Wekasan itu wasiat yang perlu disampaikan oleh guru-guru kita kepada kita semua. Wa fiha, dan di dalam kitab ini asyaru rosahatin, terdiri dari 10 roshah, 10 bab yang di dalamnya adalah sesuatu yang sangat penting. Para salikin rahimakumullah, ar-roshatul ula, roshah yang pertama membahas tentang fi luzumi ma'rifatin nafsi jami'i afrodil insan, yang menerangkan fi luzumil ma'rifah, yang menerangkan, menetapkan, membiasakan ma'rifatun nafs, makrifat terhadap diri kita, makrifat di dalam jiwa kita, makrifat di dalam ruhaniyah kita. Jami'i di dalam sebuah keseluruhan, afrodil insan, yang sendiri-sendiri yang ada di dalam diri kita. Jadi dengan demikian bab ini menerangkan tentang ma'rifatun nafs, dan itu semua ada di dalam diri kita yang Bapak Ibu sekalian kalau ikut suluk diajari latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syir, latifatul akhfa, latifatul khofi, dan latifatul natikhah, dan latifatul jami'ul. Ini menyangkut dari jami'i afrodil insan. I'lam, ketahuilah ibu dan bapak sekalian, para salikin rahmatullah, anna ma'rifatun nafs, maka sesungguhnya ma'rifatun nafs, makrifat terhadap diri manusia, fardun, itu hukumnya adalah fardu ain. Mengetahui dari diri untuk dengan bagaimana kita menuju Allah, mempelajari itu hukumnya fardu. Tanpa mempelajari, ibu bapak sekalian tidak tahu siapa kita, kemana, bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah, apa yang terdiri dari diri kita yang oleh Imam Ghazali ada namanya kolbun, ada namanya nafsu, ada namanya akal, ada namanya askar. Bagaimana mengenali itu semua? Maka hanya orang yang mengaji tentang ma'rifatun nafs yang dia bisa mengetahui. Tapi anehnya manusia tidak mau belajar tentang dirinya, sehingga salah arah di dalam hidupnya. Ala kulli fardin, maka setiap orang yang mempelajari fardu ain tadi, afrodil insan, itu ada di dalam setiap yang ada di dalam diri manusia. Mengapa ini penting? Li anna ma'rifatur rabbi mauqufun, karena sesungguhnya untuk mengetahui ma'rifatur rabbi, ma'rifatullah, ma'rifatur rabbul izzati, mauqufun, itu didasarkan, itu ditetapkan, itu menjadi syarat utama ala ma'rifatun nafs, yang terletak apabila seorang mengetahui ma'rifatun nafs, ma'rifatul nuriyah, spiritual kita. Liqauli, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa, siapa yang tahu terhadap taksonomi dirinya, nafsahu, faqad, maka sungguh dia akan arafa rabbahu, mengetahui tentang ma'rifatullah. Wa naqiduhu, sebaliknya, Bapak Ibu sekalian para salikin, sebaliknya, man lam ya'rif nafsahu lam ya'rif rabbahu.
Siapa yang tidak tahu makrifat untuk diri kita, lam ya'rif rabbah, maka dia akan tidak tahu siapa Allah. Mungkin setiap hari dia sholat dalam arti syariat, tapi dia tidak mengetahui hakikat sholat. Tiada lain adalah tawajuh ilallah, munajat ilallah. Tapi karena kita tidak tahu makrifat diri kita, maka sholatnya hanya sholat syariat, Allahu Akbar, maka yang ingat adalah yang lain-lain. Tidak pernah khusyuk tumakninah di dalam sholat. Karena ini dalilnya malam ya'rif nafsahu lam ya'rif rabbahu. Kalau dia tidak tahu terhadap dirinya, bagaimana dia akan tahu terhadap Allah Tuhannya? Fama'rifatur Rabbi fardu ain. Maka dengan demikian ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya juga fardu ain. Li'anna ibadallahi ta'ala, karena sesungguhnya ibadah kepada Allah mutawakkifun, itu didasarkan, disyaratkan ala ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Hanya didasarkan ma'rifatullah. Kalau orang hanya sholat ibadah secara syariat, tidak sempurna. Karena dia tidak ibadallah ta'ala lillah. Mungkin ada sesuatu yang ada kepentingan yang lain, tidak dari Allah. Karena itu di dalam kitab Rosa disebutkan li'anna ibadah ta'ala mutawakkifun ala ma'rifatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Ma'rifatullah itu adalah wajib, maka syarat untuk ma'rifatullah yaitu ma'rifatun nafs, maka ma'rifatun nafs hukumnya juga wajib. Kaidah usul fikihnya seperti itu. Para saking Allah li'anna malam ya'rifu lam ya'budu, karena sesungguhnya malam ya'rifat, orang yang tidak makrifat, lam ya'budu, maka sesungguhnya dia tidak menyembah Allah. Gimana dia akan menyembah Allah sedangkan pikirannya dia tidak tahu siapa Allah? Karena ini kitab ini keras. Lam ya'rif, lam ya'bud. Kalau dia tidak makrifat, dia sesungguhnya tidak menyembah. Mungkin badannya sholat, tapi hatinya tidak sholat. Ini yang kita ajari di dalam berthariqah. Jadi Bapak sekalian, sungguh bahasa Jawanya itu eman-eman. Kalau bahasa Indonesia itu sayang. Hidup tidak belajar thariqah, hidup tidak bermakrifatun nafs wa makrifatullah. Ya, li'anna malam ya'rif lam ya'bud. Fa ibadur rabbi, maka ibadah pada Allah itu pada prinsipnya adalah fardu ain. Bal ain fardhi liqouli ta'ala, karena sesungguhnya fardu ain itu sifatnya adalah sesuatu yang harus. Kalau fardu ain itu tidak boleh diwakili. Memang panjenengan semua nanti masuk surga akan diwakili. Aku tak naik neraka, surganya saya tolong diwakili deh. Saya asik di neraka, misalkan. Nggak ada kan? Jadi orang kalau sudah fardu ain tidak bisa diwakili. Karena itu belajar ma'rifatun nafs wa ma'rifatul rabb wa ma'rifatullah itu adalah fardu ain. Liqouli ta'ala, seperti halnya yang difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, maka tidaklah aku menciptakan namanya jin
wal insa dan seluruh manusia illa liya'budun kecuali untuk menyembah pada Allah. Menyembah kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, di dalam arti makrifat disebut liya'rifun. Jadi bukan sekedar liya'budun, tetapi lebih dari itu liya'rifun, agar kita bisa ma'rifatullah. Mulai paham Bapak Ibu sekalian? Insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Nah, cara makrifat itu gimana? Cara makrifat itu adalah bittariqah. As-syari'atu kas-safinah. Orang yang hanya syariat itu adalah safinah. Sekali lagi, kemarin kita bahas, perahu tidak akan bisa berlayar di atas tanah kering. Betul? Perahu hanya bisa berjalan kalau dia masuk di dunia lautan yang luas. At-tariqatu kal bahr, karena tariqah adalah seperti lautan. Gitu ya Bapak sekalian. Fakullu mayataqafu alifatun, maka setiap-tiap yang menjadi tawakufnya, syarat dari semua menuju Allah alaihi, maka untuk itu semua fardun, hukumnya adalah fardun. Fama'rifatun nafs, maka dengan demikian maka ma'rifatun nafs fardu ain, hukumnya fardu ain. Faman jahila, maka siapa yang bodoh, orang yang nggak mau belajar tarekoh, orang yang tidak mau belajar ma'rifatullah, orang yang tidak mau ilmu tasawuf an ma'rifatin nafsi, maka dia sungguh bodoh menyangkut pengetahuan dirinya. Fahuwa azhalun, maka orang seperti ini adalah azhalun, itu lebih bodoh. Ya, an ma'rifati rabbi, daripada ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salikin rahmatullah, oleh karena itu fala buddha, tidak bisa tidak, artinya harus mim ma'rifatin nafsi, maka sesungguhnya ma'rifatun nafsi hatta hingga ya'rifatu rabbah wa ya'buduhu, dia tahu bagaimana ma'rifatullah kepada Allah itu wa ya'buduhu, dan cara untuk beribadah. Wa'lam, maka ketahuilah anna malam ya'rif nafsahu madamat fi jasadi. Coba kita terangkan. Anna, maka sesungguhnya malam, siapa saja ya'rif yang tidak ma'rifatun nafsa, madamat fi jasadi, sungguh itu semua sedang berlangsung, namanya fi jasadihi, di dalam jasadnya itu al maut, mati. Orang kalau tidak tahu ma'rifatun nafs, tidak tahu ma'rifatullah, sebetulnya jasadnya mati. Guru saya mengatakan orang yang tidak berthariqah seperti jenazah yang sedang jalan, tidak tahu kemana dan mau apa. Nah, karena itu la ya'rifuha ba'dal mufaraqah an jasadi, karena la ya'rifuha, ruhnya tidak tahu, ba'dal mufaraqah, setelah terpisahnya, an jasadi, dari jasadnya. Jadi mati begitu saja, wafat begitu saja, karena tidak ma'rifat tadi. Apa arti hidup 40, 50, 60, 70 tahun kalau mati hanya mati, ruhnya keluar, jasadnya mati, tidak saling mengenal antara ruh dengan jiwanya. Maka itulah mengapa penting sekali kita bertasawuf, berthariqah, karena inilah kita bersyukur Allah memberikan himmah, memberikan hidayah kepada kita semua
untuk berthariqah. Amin ya rabbal alamin. Wala ya'rifu rabbah, kalau nyawanya itu pisah dari badannya dan nyawanya tidak tahu badannya dan badannya tidak tahu untuk apa nyawa ada dalam diri kita, wala ya'rifu rabbah, maka orang seperti ini tidak tahu terhadap Allah. Wala ya'rifu aidan, dan juga tidak tahu terhadap yang lain, kama asyarallahu ta'ala, termasuk asarnya Allah. Asarnya Allah Al-Quran, asarnya Allah keagungan, asarnya Allah adalah ciptaan alam raya yang begitu ya. Karena itu mengapa orang banyak orang nggak bersyukur, karena tidak tahu asarnya Allah. Orang yang tahu asar Allah berarti dia adalah orang yang dekat dan dia yang tergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Man kana fi hadil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Man kana, siapa saja, fi hadil a'ma, orang yang buta, fahuwa fil akhirati, maka sesungguhnya di akhiratnya a'ma, juga akan buta, wa adallu sabila, dan itu adalah bagian dari jalan yang terburuk. Bapak Ibu sekalian, mau toh jenengan akhirnya mendapatkan jalan adallu sabila, jalan yang paling jelek, jalan yang paling salah. Karena apa? A'ma. Di dalam Al-Quran disebutkan innallaha ya'mal basar. Sesungguhnya yang apa? Yang buta itu bukan penglihatanmu, walakin qalbun wa huwa fis sudur. Tetapi yang mati itu adalah hatimu, qalbunmu, fuadamu, dan juga basirahmu, dan itu adalah di hati. Nah, karena itulah perlu namanya tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mengaji dasar dari kita mengapa perlu ma'rifatullah. Semoga Allah meridhoi kita, semoga kita semua menjadi min ahli thariqah. Amin. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.